Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para pemirsa yang saya muliakan, judul santapan kita pada malam ini ialah kembali kepada fitrah. Fitrah secara bahasa artinya bersih. Menurut istilah, fitrah itu ialah bersihnya umat Islam setelah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan dan bisa merayakan hari raya Aidil Fitri. Aid artinya kembali, Fitri artinya fitrah. Fitrah dalam bahasa kita artinya bersih. Maka Islam itu bersih. Al-Islamun nazifun fatanazzafu. Islam itu bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Boomingnya sekarang ini tentang COVID-19, COVID-19. Orang ramai-ramai mencuci tangan. Padahal Islam jauh sebelumnya mencuci tangan itu merupakan hal yang sangat mustahak ketika ingin berwudu. Islam lebih dari sekedar mencuci tangan. Kalau ingin melaksanakan sholat, ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Mengapa Allah memerintahkan membasuh muka? Saya punya tesis. Mungkin di muka ini banyak dosa yang sudah dilakukan. Di muka bertempat dua mata. Mungkin mata kita barangkali sudah melakukan zina. Al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nazru. Dua mata pandai berzina, dan zina keduanya adalah memandang. Mungkin hidung kita juga sudah berzina barangkali, mencium hal-hal yang memang diharamkan oleh agama. Mulut kita letaknya juga di muka. Siapa bilang mulut kita letaknya di belakang? Ini hikmah membasuh muka. Lalu kita basuh dua tangan kita. Mungkin tangan kita sudah berdosa, menekan tanda tangan yang tidak patut kita tekan misalnya. Lalu terjadi yang namanya pencurian, baik pencurian secara hormat maupun secara tidak terhormat. Kita berharap kitab catatan amal kita diberikan lewat tangan kanan kita. Dan kalau Allah ingin menghitung dosa kita, semoga dihitung dengan yang seringan-ringannya. Tangan kiri pun kita basuh. Lalu kita sapu kepala kita. Apa kurang bersihnya Islam? Agar kulit kepala kita, kulit seluruh anggota badan kita diharamkan dari siksa api neraka. Kita sapu telinga kita. Ya, menyapu telinga itu maksudnya tidak pakai sapu lidi dan tidak pula pakai sapu hijau, sapu plastik dan lain sebagainya. Maksud saya disapu dengan tangan kita. Ini kan kebersihan. Mungkin telinga kita ada mendengar hal-hal yang diharamkan Allah, mendengar gunjingan orang, mendengar suara yang mendayu-dayu yang sepatutnya tidak kita dengar, yang mendengar suara melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Lalu kita basuh kaki kita. Mungkin kaki kita ada melangkah ke hal-hal yang memang Allah tidak ridho. Inilah fitri. Untuk siapa fitrah itu? Bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimina farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu diberikan dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda aftorihi. Kebahagiaan dikala dia berbuka, maksudnya berhari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan dikala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kebahagiaan yang hakiki. Imam Syafi'i pernah mengatakan, di saat kau lahir, kau menangis, sementara orang di sekelilingmu tertawa. Usahakanlah ketika kamu mati, biarlah orang sekelilingmu menangis, sedangkan kau tertawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita raih
kebahagiaan yang hakiki menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa'illahi ahabballah liqa'ahu. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun sangat ingin berjumpa dengannya. Maf'ul mukhalafahnya, kontradiktifnya, siapa orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah tak butuh berjumpa dengan dia. Para pemirsa yang saya muliakan, itu kebahagiaan yang hakiki bagi orang yang berpuasa. Dan inilah hakikat fitrah itu yang sebenarnya. Di mana seorang muslim setiap satu, menurut Anas bin Malik, di mana fi kulli yaumin la yuksabuz dzunub. Seorang muslim setiap hari tidak berbuat dosa, pada hakikatnya dia sudah beridul fitri. Siapa kita yang suci? Tidak ada. Kecuali para nabiullah yang maksum, yang dipelihara oleh Allah dari dosa. Nabi Daud alaihissalam pernah melakukan dosa, namun dipelihara oleh Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bermuka masam, lalu ditegur Allah melalui surah Abasa. Kemudian ketika kita meninggal dunia, kita bahagia pulang kampung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah Idul Fitri. Yang ketiga, dikala kita berkumpul di mahsyar, di padang yang sangat luas. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat, manusia kumpul di sana, dan kita sangat bahagia, tidak merasakan takut, tidak merasakan lelah. Kemudian yang keempat, ketika datang catatan amal melalui tangan kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa orang yang diberikan catatan amal lewat tangan kanannya, maka dia akan datang kepada kaumnya besok dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian dia melewati sirat kalbarkil khotib, dia lewat di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Itulah hakikat Idul Fitri. Bagaimana sikap kita beridul fitri itu? Zinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu itu dengan takbir. Apakah kita mau makan disunatkan makan sedikit ketika akan pergi, pulang nanti lewat jalan lain misalnya, pakailah pakaian kita yang terbaik, pakailah harum-haruman yang tidak mengandung alkohol misalnya. Lalu jangan lupa, jangan hiasi hari raya ini dengan kedurhakaan kepada Allah. Man asaya yaumul aidin faka'annama asallah yaumul wa'id. Siapa orang yang berbuat dosa, yang zalim, melakukan perbuatan maksiat pada hari raya Idul Fitri, berarti dia sudah berani menabuh genderang perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Apapun nama pasukannya, tidak akan pernah menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Namrud katanya hebat pasukannya, cuma Allah mengirim nyamuk sehingga otak Namrud dihisap oleh nyamuk, mati dalam keadaan kafir. Summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau banyak kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nanti bisa membuat sakit hati, lalu tiba-tiba mati. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.